Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purponal Haq, NPM 18144200009, kelas 5A1. Saya di sini akan mempresentasikan manajemen bimbingan konseling. Yang pertama, kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling. Adanya kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling tersebut dimaksud agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat dikelola dengan baik sehingga berjalan secara efektif dan produktif. Adapun fungsi manajemen yang paling penting yang harus dijalankan berdasarkan kerangka kerja tersebut terdiri dari yang pertama, perencanaan program, yang kedua, pelaksanaan atau implementasi program, yang ketiga, evaluasi dan akuntabilitas, yang keempat, analisis hasil evaluasi program dan tindak lanjut. Yang selanjutnya, penyusunan atau perencanaan program. Penyusunan atau perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen atau mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusun program. Kegiatan asesmen meliputi yang pertama, asesmen lingkungan, yang kedua, asesmen kebutuhan. Yang selanjutnya, implementasi program. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan dasar. Dalam pelayanan dasar ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, bimbingan kelas, yang kedua, pelayanan, yang ketiga, pelayanan informasi, yang keempat, bimbingan, yang kelima, pelayanan pengumpulan data. Yang selanjutnya, pelayanan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok referral atau rujukan. Yang selanjutnya, perencanaan individu. Yang pertama, dukungan sistem, yang kedua, pengembangan profesi, yang ketiga, manajemen program. Yang selanjutnya, ada evaluasi akuntabilitas. Tujuan penilaian kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Tindakan proses untuk menentukan kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan program BK. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru pembimbing untuk mengembangkan program. Yang kedua, memberi informasi kepada pihak pimpinan sekolah. Yang ketiga, aspek-aspek yang dievaluasi. Ada dua macam aspek-aspek penilaian program kegiatan bimbingan konseling, yaitu penilaian proses, yang kedua, penilaian hasil. Langkah-langkah evaluasi, yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, mengembangkan instrumen pengumpulan data, yang ketiga, menganalisis data, yang keempat, melakukan tindak lanjut. Yang selanjutnya, akuntabilitas pelayanan terwujud dalam kejelasan program seperti implementasi dan hasil-hasil yang dicapai serta informasi yang dapat menjalankan apa dan mengapa sesuatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Seorang konselor harus menguasai data yang terkait dengan pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya, analisis hasil evaluasi program dan tindak lanjut. Hasil evaluasi menjadi umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan peserta didik yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan perilaku peserta didik dan
pencapaian prestasi akademik, peningkatan mutu, proses pembelajaran, dan peningkatan mutu. Yang selanjutnya, personel pelayanan bimbingan dan konseling. Personel utama pelayanan bimbingan konseling adalah konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling, sedangkan personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan atau kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi, koordinator, dan konselor sebagai pelaksana utamanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.